stop. Sudah ya? Nah, di sana teknik stop itu berkaitan dengan kesadaran diri kita. S yang pertama stop itu adalah akronim dari stop, kemudian apa? Take a breath. O-nya observe. P-nya kalau bahasa Indonesia nama berhenti, kemudian ambil nafas, rasakan. Duduk ya, jangan menggoler. Jika aktivitas kita tidak ada yang menggunakan handphone, kertas, bukan dan sebagainya. Kalau sudah relax, berikutnya adalah kita bernapas senyaman mungkin, sepelan mungkin, tahan ya, 5 detik bukan 5 menit, tahan. Kemudian lepaskan secara perlahan. Ulangi sekali lagi bersama-sama. Silakan rasakan. Rasakan, amati, kemudian kalian impress. Impress itu apa? Terima. Jadi kalian lebih nyaman. Nah, oke, rasakan. Kalau setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis proyek, kalian mampu berkolaborasi dalam merancang, kemudian membuat dan mempresentasikan miniatur dari pembangkit listrik dengan tenaga terbarukan, kemudian untuk diimplementasikan dalam di lingkungan sekitar kita. Itu tujuan pembelajaran bersama. Nah, sekarang kita persepsi dulu, kita gali dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan materi yang sudah disampaikan. Siapa di sini yang bisa menjelaskan secara sederhana perbedaan antara energi terbarukan dan tak terbarukan? Yuk, boleh kalau mana? Kalau energi terbarukan itu energi yang sumber dayanya atau bahan bakunya itu ada di lingkungan kita, kayak misalnya matahari, air, angin, terus uap panas gitu. Kalau misalnya, jadi kita tuh kalau mau bikin tenaga listrik dari itu tuh tinggal pakai dari alam, walaupun modal di awalnya besar. Kalau misalnya yang tidak terbarukan itu kayak lama-kelamaan bakal habis kalau terus dipakai, dan kalaupun ada kita harus nunggu ribuan tahun lagi. Saat akan habis. Contohnya apa? Minyak bumi, batu bara, gas. Sesuai prediksi, kalau sesuai prediksinya mulai tahun 2050 akan mulai langka cadangan minyak bumi, gas, batu bara. Gimana, Fadli? Kalau miniatur kan kayak sesuatu yang diperagakan mini, tapi menghasilkan kayak misalkan energi angin itu harus ada energinya yang menghasilkan listrik gitu dari energi angin itu. Kalau maket kan cuma penggambaran doang untuk proses itu. Penggambaran doang. Kalau maket, kalau miniatur itu harus menghasilkan. Ada turbinnya, ada taponya, ada industrinya, ada rumah tangganya, ada kabelnya, PLN dan sebagainya, tapi tidak menghasilkan listrik secara nyata. Misalkan pakai baterai, pura-pura listrik. Kegiatan pembelajaran kita di pertemuan kedua, setelah kemarin pertemuan pertama kita membentuk kelompok dan menyusun rencana awal. Yang pertama, pemberian dulu belajar variatif ya, sudah ada di Google Classroom, ada artikel, ada video, ada jurnal yang sudah Bapak berikan. Silakan nanti kalian pelajari lagi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Ada yang sukanya membaca, ya pakai artikel. Ada yang sukanya melihat animasi, ya di video. Cek pemahaman tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan sudah tadi. Nah, sekarang yang ketiga adalah diskusi kelompok menentukan jenis pembangkit listrik yang akan dirancang. Berarti tahap selanjutnya adalah kita kerja ke kelompok. Kita ada 4 kelompok, silahkan duduk per kelompok. 1 menit waktunya. Semangat.
luar biasa religius sekali. Ini kelompok Galaksi. Silakan kalian pelajari LKPD-nya. Jadi yang sekarang kita kerjakan, yang pertama, kalian menentukan jenis pembangkit listrik yang akan kalian buat pemodelannya. Mungkin masih tenaga air, tenaga angin, apalagi matahari, terus Uap, gas, biomasa. Emang nuklir itu terus nanti Biomasa. panas bumi, biomasa, udah 5 ya. Setelah kalian menentukan jenis pembangkit, sekali lagi menentukannya itu mufakat, bekerja sama, dipimpin oleh manajer proyek. Jadi kan ada 3 divisi: perencanaan, pembuatan, dan pemasaran. Nah semuanya harus sepakat. Kata perencanaan mending karena pembangkit listrik tenaga air. Tapi kan mengira kayak yang bikinnya atau yang membuat pembuatan. Nanti yang memasarkannya yang memasarkan. Jadi jangan sampai yang merencanakan pakainya air, yang divisi pembuatan inginnya angin, nanti yang memasarkan inginnya tenaga panas bumi. Bahasanya di masing-masing kelompok. Tentu kalau maket dan miniatur nanti implikasinya membuatnya seperti apa, caranya seperti apa, bahannya mau apa saja, kan ada hubungannya dengan biayanya yang harus dipikirkan oleh divisi pemasaran. Seperti itu. Setelah kalian menentukan jenis pembangkit listrik dan jenis modelnya, sepakat semuanya, kalian buat desain awalnya, gambaran kesannya dari model yang akan kalian buat. Pembangkit listrik tenaga air bukan yang saya itu. Gambar rancangannya. Awalnya dibuat oleh divisi apa? Yang terakhir, buat rencana jadwal pelaksanaan proyek. Proyeknya ini selama 2 bulan. Nah selama 2 bulan ini kalian mau ngapain saja dalam membuat proyek tersebut? Sudah ada formatnya di LKPD. Sebelum dimulai ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Biaya membuat proyek, ya, iya. Jadi kan misalkan kalau membuat proyek itu pasti ada biayanya. Dia mau dipakai atau enggak? Tapi 2 bulan teh ingat betul. Iya. Karena kan akhir Mei kita akan pameran karya. Bahasanya akhir Mei. Jadi untuk fisika itu penilaian sumatif akhir tahunnya tidak berupa tes tulis, tapi pameran proyek. Kalau dari buku kayak perencanaan gitu kira-kira gambaran dikit nggak? Kita kayak gambarin cara bahannya. Ini anginnya dari hair dryer. Itu dia bisa. Alasan memilih. Laptopnya nyala nggak? Dari ini kayak sih kayak lebih lingkungannya lebih dekat gitu loh. Kalau yang lain kan masih jauh. Matahari kan udah 1 bulan masih ada. Berarti bahan-bahan semua jenis sama perlukan Produk. Kita libur
lampu jalan di daerah Bruna gitu. Oh, lampu jalan deh, gak bisa. Eta lampu jiru di sini enggak mungkin. Jadi lampu jalan. Ini kan tidak selesai satu pertemuan ya. Jadi pertemuan selanjutnya diselesaikan. Nah, sekarang Bapak mengecek kelompok ini sudah menentukan jenis pembangkit listriknya? Sudah. Bentuk modelnya? Sudah. Sudah. Oke. Kelompok ini sudah. Ada masalah? Tidak. Bisa berkolaborasi ya antara ketiga divisi ini, dipimpin oleh manajer. Kelompok ini bisa? Oke. Kelompok ini sudah menentukan pembangkit listriknya? Modelnya sudah. Oke. Sesuai dengan apa yang disampaikan di bahwa ini LK ini tidak perlu selesai hari ini, perencanaannya harus matang. Jadi nanti kalian lanjutkan di pertemuan selanjutnya secara balikan ya, karena minggu depan kalian jadwalnya matren. Nanti dikumpulkannya di pertemuan tatap muka selanjutnya. Manajer proyek berkolaborasi dalam menentukan perencanaan berkaitan dengan proyek yang akan kita buat. Nah, kita masuk ke akhir kegiatan pembelajaran hari ini karena waktunya terbatas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita laksanakan refleksi pembelajaran menggunakan Mentimeter. Silakan kalian gunakan handphone masing-masing. Kalau yang tidak punya kuota, minta kita bisa di-scan barcode-nya atau masuk ke website menti.com, enter kodenya. Kalau yang bisa di-scan, scan saja. Yang ini aja nih. Itu di-share di grup guys. Mau sih. Bisa pemahaman kalian dan kolaborasi kalian. Di sana kalau tidak salah ada 3 pertanyaan. Silakan. Kalian isi ya. Ini ulangi aja. Apa ya? Paling menarik. Paling menariknya apa ya? Menantang saat harus. Iya. Cuma 1 slide. Cuma 1 pertanyaan. Yang paling menarik menantang dalam proses pembelajaran, cara membuat miniatur. Yang paling menarik adalah merancang apa yang akan dibuat dan cara membacanya nanti. Tantangannya adalah apakah bisa berhasil nanti atau tidak. Saat berdiskusi memilih jenis pembangkit dan perencanaan pembuatan kelompok. Karena berbeda-beda ya, ada yang seperti ini dan sebagainya. Menurut saya yang menarik dalam belajar problem fisik itu saya berkolaborasi dalam kelompok. Dan banyak sekali di sini ya. Seru. Sendiri. Selanjutnya, kemampuan apa yang perlu kamu tingkatkan perbaiki ke depannya? Apa ini? Misalkan berbicara di dalam kelompok, menyampaikan gagasan, tulis ya. Enggak cukup ke bawah. Boleh 3 ya. Isinya berpuasa. Bukan pria Prabowo. Ya, Mon. Apa sih mau disensi?
percaya diri. Oke. Meyakinkan anggota, komunikasi kelompok. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti depannya kita bisa bersama-sama meningkatkan apa yang perlu kalian kuasai baik lagi berkaitan dengan percaya diri, komunikasi, bagaimana membuat desain, merencanakan dan lain sebagainya. Nah, ini saran masukan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya. Silakan. Itu ya. Terima kasih atas saran masukannya. Banyak yang tidak jelas. Keep solid. Keep solid. Itu untuk bapak pribadi dan juga bagi kalian secara kelompok. Kita berada di akhir kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah berpartisipasi dimulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Jangan lupa LKPD-nya atau lembar kerja kelompoknya diselesaikan secara kolaborasi. Di GCR sudah ada dengan waktunya. Jangan lupa dikumpulkannya individu di GCR karena nilainya nilai individu. Yang pertemuan kemarin itu baru 21 orang yang punya nilai, sisanya belum. Silakan, walaupun sudah terlambat, daripada tidak ada nilai ini ada nilai walaupun tidak bersifat ya. Pas waktunya selesai ada penanda kegiatan pembelajaran